Desa hiduplah seorang ayah bernama Pak Rahmat, memiliki seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai bernama Bima. Setiap malam Pak Rahmat mendoakan anaknya, mengantar ke rumah sakit, bahkan rela bekerja keras tanpa kenal lelah. Suatu hari setelah bertahun-tahun berjuang, Bima tumbuh menjadi pemuda yang sehat dan cerdas. Tapi sayangnya ia mulai bergaul dengan lingkungan yang salah. Ia sering pulang larut malam, mabuk, berkelahi dan tidak peduli dengan nasihat orang tuanya. Suatu malam Pak Rahmat berjalan kaki ke tempat anaknya biasa nongkrong. Di sana ia melihat Bima sedang terlibat perkelahian. Dengan nekat Pak Rahmat masuk ke tengah-tengah keributan itu, memeluk anaknya dan menariknya pulang. Tapi saat tiba di depan rumah, yang terjadi justru hal yang memilukan. Bima malah mendorong ayahnya dan berkata dengan keras, "Sudahlah Pak, jangan sok jadi pahlawan. Urus saja hidup Bapak sendiri. Saya tahu kok apa yang saya lakukan." Pak Rahmat berdiri diam di depan pintu, tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia tidak marah, tetapi hatinya hancur. Anak yang selama ini ia selamatkan justru menutup pintu hatinya. Di malam itu, di depan rumahnya sendiri, Pak Rahmat menangis dengan pilu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Pak Rahmat dan Bima mencerminkan tentang relasi kita dengan Allah. Pak Rahmat mewakili wajah Allah, Allah yang setia menyelamatkan, yang berulang kali mengulurkan tangan sekalipun kita sering jatuh. Tetapi kasihnya kadang justru dibalas dengan penolakan, penundaan, bahkan penghinaan halus. "Tuhan, nanti saja. Tuhan, aku sudah tahu kok apa yang aku lakukan." Sementara Bima mewakili hati manusia yang keras. Ia lupa siapa yang menyelamatkannya dari maut waktu kecil. Ia lupa siapa yang selalu ada saat ia tak berdaya. Begitu juga kita, seringkali kita mudah melupakan kebaikan Tuhan saat hidup mulai berjalan lancar. Jika direnungkan lebih dalam, sebenarnya bukan karena kita tidak tahu Tuhan itu baik. Masalahnya kita takut keluar dari zona nyaman, bahkan jika itu adalah zona nyaman dalam dosa. Kita sering berkata dalam hati, "Kalau saya bertobat, nanti saya harus berubah," dan itu berat. "Kalau saya benar-benar membuka hati, hidup saya tidak bisa saya atur seenaknya lagi. Saya tahu ini salah, tapi ini sudah menjadi kebiasaan." Akhirnya, seperti kata-kata kota-kota yang dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini, kita melihat mujizat, mengalami kasih Allah, tapi tidak berbuat apa-apa. Kita lebih suka menjadi penonton karya Tuhan daripada menjadi bagian dari perubahan. Penolakan terhadap panggilan Tuhan biasanya tidak terjadi secara frontal, tetapi perlahan-lahan. Hari ini saya menunda berdoa, besok saya menunda bertobat, lusa mulai biasa saja dengan dosa kecil. Lama-lama kita tidak merasa bersalah sama sekali, dan tanpa sadar kita menjadi seperti Betsaida, Korazim, ataupun Kapernaum, kota-kota yang mati rasa terhadap sapaan Allah. Adakah bagian dalam hidup saya yang sedang saya kunci dari Tuhan? Sudah berapa lama saya membiarkan Tuhan mengetuk pintu sambil saya berkata, "Nanti saja Tuhan"? Adakah kebiasaan dosa atau sikap keras hati yang saya anggap sepele, padahal itu sedang mematikan hati nurani saya? Mari kita merenung bersama. Kita mohon Tuhan mengetuk hati kita agar kita bersedia membuka pintu hati kita baginya. Allah memang panjang sabar, tetapi waktu anugerah tidak selamanya terbuka. Seperti Musa yang akhirnya pergi ke Midian, seperti Yesus yang kemudian meninggalkan kota-kota itu. Jika kita terus mengeraskan hati, ada saat di mana kesempatan itu berlalu. Jangan sampai kita menyadari semuanya ketika Tuhan sudah berlalu dan yang tersisa hanya penyesalan.
Hari ini adalah saat yang tepat untuk membuka pintu hati kita sebelum Tuhan yang menangis di depan rumah kita itu berbalik pergi. Tuhan, betapa sering aku menolak Engkau yang datang dalam hidupku dengan cara yang tidak kuharapkan. Kadang aku menolak sapaan-Mu karena aku takut keluar dari kenyamanan hidupku. Berilah aku hati yang siap mendengarkan dan keberanian untuk berubah meskipun menyakitkan, agar aku tidak mengulangi kesalahan Korazim, Betsaida dan Kapernaum, atau orang-orang yang menolak Musa. Jadikan aku pribadi yang tidak sekedar kagum pada karya-Mu, tetapi sungguh-sungguh bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Amin.